dia tahu karena bengkak-bengkak muka saya pada saat itu. Dan dia nyuruh saya sama kakak saya bertelepon untuk berangkat visum. Hal itulah yang membuat saya menjadi kuat, karena tadinya selama 9 tahun saya tidak pernah menceritakan apapun itu bentuknya. Oke. Saya kan lagi kurang sehat, jadi makanya suaranya agak serak ya. Jadi selamat sore semuanya, selamat siang deh. Jadi hari ini saya mau menceritakan hal-hal yang mungkin banyak asumsi-asumsi di luar sana yang berkembang perihal apapun masalah yang sedang terjadi dalam keluarga saya. Jadi untuk hal yang kemarin malam, saya cerita dari situ dulu. Katanya saya dibilang menculik, menganiaya driver dan suster pribadi anak saya oleh pihak keluarganya Aska. Jadi pada saat hari Kamis, saya mendapati suster saya merekam pembicaraan kami, keluarga saya, ibu dan kakak saya, hingga tertangkap tangan pada saat itu. Saya melakukan, tentu tidak mungkin saya lepaskan begitu saja. Tentu saya harus mengamankan anak-anak buah saya ini. Saya ingin bertanya apa yang terjadi, gitu loh. Ada apa dan bagaimana, gitu loh. Dan ternyata saya membuka itu semuanya, bisa nanti dia cerita apa yang dilakukan kepada saya. Jadi Lia ini ditugaskan untuk memata-matai saya, memvideokan saya sedang ngapain saja, dengan sama siapa, terus ngapain aja, dan disuruh mengambil surat-surat berharga di dalam berangkas saya. Itu Lia yang ngambil dan diserahkan kepada Pak, adik kandung dari Bapak Askara. Adik kandung. Jadi mereka berbicara katanya baik-baik segala macam gitu, tapi menyuruh sudah sampai urusannya kepada harta-harta. Jadi sertifikat rumah, BPKB, segala macam surat-surat berharga diambil oleh mereka. Lalu habis itu dengan dijanjikan apa, Lia cerita? Kalau dijanjikan sih cuman dibilangin naik gaji, tapi belum nyebut nominalnya. Tapi kalau sama driver udah nyebut nominal, ditambahin 500.000. Masih dijanjikan Bu, dari Mas Kredit ya, tambahin. Cerita satu-satu, lihat cerita mulai kapan atau? Kalau mulai kapannya sih ya kurang lebih 1 bulan yang lalu. Suruh satu pertama nanyain anak-anak positif keluarga dari Bapak Askara, karena Bapak Askara lagi di sel, nggak mungkin nanyain ke saya langsung. Jadi keluarganya mungkin ngasih info ke Bapak Askara. Nggak tahu juga, kalau Bapak emang udah jarang banget kontak ke saya. 2, ya nanya ibu pergi sama siapa, dijemput sama siapa, pakai mobil apa, kemana, pulang apa enggak, itu selalu ditanya. Saya ngaku salah karena saya kerja sama Bu Nindi, orang lain yang tahu saya salah. Saya disuruh juga karena atas landasan bantu Pak Aska, meringankan Pak Aska yang lagi ada masalah sama kepolisian, seperti itu. Tapi makin lama ya ibu tahu apa yang saya lakukan. Ibu nggak terima dalam posisi saya kerja sama Bu Nindi, tapi saya disuruh sama orang lain. Dan misalnya ada penuduhan Bu Nindi nyulik saya dianiaya sama Pak Leman, salah. Saya nggak ngabarin keluarga saya nggak mau keluarga saya tahu. Tapi kenapa semua keluarga saya mengira saya dipenjarakan, dianiaya? Saya nggak terima gitu. Orang tua saya nggak terima gitu. Saya dipenjara sama Bu Nindi. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Saya nggak ngabarin keluarga saya karena saya nggak mau orang tua saya tahu saya di sini gimana, nggak mau. Tapi sampai kemarin adik saya sampai di sana disuruh ke datang, padahal adik saya posisi kerja nggak tahu apa-apa, ditelepon suruh ke sana, suruh tanda tangan, dan adik saya tidak tahu itu tanda tangan buat apa. Sampai akhirnya adik saya bisa keluar dari rumah sana, dan itu pun di tengah jalan dia ditelepon sama Pak Tirta suruh balik, jangan ceroboh apa segala macam. Sampai adik saya ketakutan. Ini
ini mereka kan bilang kalau itu bukan mereka yang mengambil keluarganya Lia. Jadi ini nomor teleponnya Kinta, Pak Kinta, namanya Kinta taruh spellingnya, ini nomor adik ipar saya. Jadi dia yang mengambil, dia nyuruh ini adiknya Lia datang nginep 1 malam di rumah Pak Kinta, nginep 1 malam di situ. Dan ini chattingannya adiknya Lia gitu loh. Supir saya lagi ke tempat kerja Mbak untuk jemput, Mbak kalau bisa keluar dari tempat kerja yang lama. Pak, ini saya udah mau ke tempat Mbak Lia, ngapain jangan ke sana, kan udah saya bilang jangan gerak sendiri, telepon saya. Kamu angkat telepon saya dulu, bisa angkat telepon saya. Adiknya langsung berangkat menuju rumah saya gitu loh, karena adiknya dia jadi dikasih tahu kalau dia ini dari pihak keluarganya Askar dianiaya lah, disekap sama ibu. Disekap sama ibu gitu. Buat mastiin adiknya ke rumah ibu. Akhirnya adiknya kan ke rumah saya gitu, mastiin kalau dia baik-baik saja gitu loh, tidak ada apa-apa gitu loh. Ini Mbak bisa ke rumah lagi sekarang nggak, urgent gitu loh. Jadi kan katanya baik-baik saja sama saya, tapi kenapa melakukan hal-hal seperti ini gitu loh, mau ngapain gitu loh. Saya pun juga saya punya hak 100% terhadap apapun itu urusan harta-harta lah. Saya mikirin aja juga enggak gitu loh. Cuma intinya sekarang dapat informasi katanya Aska memberikan surat kuasa. Seharusnya surat kuasa itu diperlihatkan dulu kepada saya, baru silakan buka berangkas. Saya aja nggak ada buka-buka, kok kenapa kok itu yang dilakukan dulu gitu loh. Padahal kita pun kan, yang saya pahami adalah pihak keluarga pun juga setuju untuk saya melakukan perceraian, tidak ada masalah kok gitu loh. Tapi pihak pengacaranya bilang kalau misalnya keluarganya ingin mendamaikan apa segala macam. Ini kan bukan damai, jadinya malah jadi keruh, panjang gitu loh. Buat apa sih? Saya pun juga untuk melakukan ini tuh tidak mudah untuk lepas dari urusan-urusan ini gitu. Saya pun juga dalam kondisi tidak tenang. Saya pun juga terpecah belah, urusan kepala saya ini tuh pikiran saya untuk urusan anak, urusan segala macam. Saya biasanya punya pasangan, tiba-tiba pasangan saya nggak ada gitu loh. Jadi nggak mudah gitu loh untuk melakukan hal ini gitu. Cuma ditambah-tambah lagi dengan hal-hal lain yang sudah dilakukan oleh keluarga suami saya gitu. Sekarang kita fokus aja dulu apa yang harus dilakukan. Kok ya masalah harta udah diurus-urus dulu gitu. Nah ini kalau yang dari pihak Pak Leman, apa Pak Leman? Saya Kencengan dikit Pak. Kencengan dikit Pak. Yang masalah istri saya kan katanya digosipin saya di penjara, dipukulin sampai nggak pulang-pulang. Dia merasa kehilangan dan diteror katanya. Akhirnya dia melaporkan ke Polres Jakarta Selatan tentang kehilangan saya. Dan pada suatu malam kemarin malam saya langsung datangin aja ke kantor LBH Pekat. Nah di situ dia mau konferensi pers tuh. Saya langsung aja masuk ke dalam. Saya panggil istri saya, ibu, ini bukan urusan kita, ayo kita pulang, udah gak ada urusan di sini. Kamu ngapain laporin saya ke polisi gitu kan? Udah sampai situ, udah Bapak berdebat sama istri, akhirnya dia nggak mau pulang juga gitu. Jadi sekarang Masih. istri Pak Leman belum ketemu juga? Belum, nggak tahu kemana bu. Kalau Tapi saya kan ajak mereka pulang kan dia nggak mau, masih nyangkal aja kalau saya ada Dipermainkan kan di dalam. masih ada di polisi gitu. Iya. Padahal Pak Leman ini sudah teleponan sama istrinya. Waktu saya ditekan, Di telepon udah dikasih tahu kalau minta obat apa segala macam, minta dibawakan baju. Tapi dibilangnya dibawain, dibilangnya katanya itu bukan Pak Leman. Jadi informasi dari adiknya Lia adalah istri dari Kinta yang bernama Vina ini tuh menyuruh untuk mereka mematikan handphone. Dan yang menerima sertifikat surat-surat yang dari Lia ini adalah yang menerima adalah Kinta dan Vina. Dia ngambil di depan rumah, di jalan di depan, jadi hanya ngambil dikasih langsung jalan gitu loh. Ini kan udah urusannya rumah tangga, kenapa kok urusannya sama keluarga? Ibu saya aja nggak ngurus-ngurus seperti itu, kakak-kakak saya juga enggak. Kok lucu gitu loh, jadinya malu gitu loh. Dan menurut saya udah terlalu banyak lah diam, dizolimin, saya dituduh-tuduh masukin suami saya. Sekarang logikanya aja, mungkin nggak saya mau menghancurkan citra bapaknya anak-anak saya, bagaimanapun buruknya dia tetap adalah bapaknya anak-anak saya. Gak mungkin saya membuat rekam jejak yang akan terus-terusan ada, dan itu pasti akan membuat anak-anak saya terluka. Dan gak mungkin saya melakukan itu, dan saya sangat sedih dituduh-tuduh seperti itu.
tahu sekali apa yang terjadi dan keluarganya sangat tahu apa yang terjadi. Tapi please stop, jangan blending kemana-mana. Kita clearkan saja dulu. Aska tahu kok apa yang sudah dia lakukan, kesalahannya apa saja. Saya pun juga nggak sempurna, saya pasti punya kesalahan. Cuma kita lurus aja dulu ini apa yang terjadi gitu. Jadi kalau untuk urusan ada lagi KDRT yang memang saya ini sebenarnya ini bukan hal-hal ini tuh sebenarnya tidak ingin saya ceritakan karena bagaimanapun tadinya ini saya ingin semuanya keep sendiri gitu. Jadi pada tanggal 18 Desember saya mendapatkan KDRT lagi yang terus menerus intensitasnya. Jadi tanggal 18 saya ada percocokan, saya dipukul tanggal 18. Akhirnya tanggal 18 itu saya pergi ke rumah ibu saya. Akhirnya tanggal 19 itu ibu saya melihat kalau saya lebam-lebam, walaupun padahal saya sudah tutup-tutupin, dan akhirnya dia tahu karena bengkak-bengkak muka saya pada saat itu. Dan dia nyuruh saya sama kakak saya bertelepon untuk berangkat visum. Hal itulah yang membuat saya menjadi kuat, karena tadinya selama 9 tahun saya tidak pernah menceritakan apapun itu bentuknya. Jadi tapi Pak Leman sama Lia tahu persis lah. Setiap kalau saya mendapatkan kekasaran atau saya berantem, saya pasti kabur dari rumah. Saya pergi 2 hari, nanti saya pulang sendiri, pergi sendiri, pulang sendiri gitu. Jadi tidak pernah saya namanya melibatkan orang-orang lain. Tapi teman-teman saya itu yang terdekat ada tahu. Tapi saya tidak pernah menceritakan detail-detail apapun itu, karena menurut saya yang namanya permasalahan rumah tangga memang sebaiknya disimpan sendiri, tidak boleh menceritakan orang lain. Jadi saya tuh sedih sekarang karena akhirnya bongkahan es yang udah mau pecah, ya akhirnya pecah juga gitu. Dan untuk urusan KDRT itu sendiri memang sudah sering terjadi. Walaupun intensitasnya itu mungkin setahun berapa kali, dan saya memiliki bukti-bukti. Dan dilakukan tanggal 18. Itu yang Desember kemarin, Mbak? Iya, ini 18 Desember. Ini Ya. seperti ini Mbak. Ya, ini 18 Desember. Ini sekitar bulan Mei. Bulan Mei. 2019. Rambut saya 2020. Itu rambut apa, Mbak? rambut apa lagi kalau bukan rambut? Enggak, maksudnya dicat. Jadi jambak. Ini Tangan. Jadi saya lupa tepatnya kapan, bulan Januari juga ada, bulan puasa juga ada. Enggak itu bulan Januari. Ini di sini lebam. Ini Januari. ada wajah aja ya Mbak. Ini sama. Ya rata-rata semuanya banyaknya di muka, lengan, tangan. Kurang lebih seperti itu lah ya. Sering yang melakukan KDRT itu. Ya, Tahu bisa Mbak? ya saya nggak mau ingat lah, ini aja juga saya sebenarnya kan buka memori lama jadinya. Dari tahun berapa tuh Mbak? Ya udah lama lah, udah lama dari saya awal nikah pun juga udah begitu. Cuma yang namanya memang Aska itu memiliki emosional yang tidak bisa dikontrol. Dan di Aska tahu sendiri itu kenapa dia seperti itu. Sehingga saya pun lama-lama ketakutan dan lelah gitu loh, karena saya pun juga selalu memaafkan, nggak ada masalah, ya udah saya minta tolong, bahkan minta tolong sama keluarganya, ibu bapaknya saya minta tolong, tapi ya tidak ada apa ya tindakan yang cepat gitu, sehingga akhirnya rumah tangga saya pun hancur gitu loh. Sekarang ini kan kalaupun misalnya saya berpisah, pasti kan saya tidak mau Aska ada kasus hukum yang lain gitu loh. Dia kan tetap saja perceraian saja gitu, tapi nggak ada urusannya dengan hukum-hukum yang lain. Tapi mau apa lagi, karena mungkin ini udah takdir Tuhan, Aska harus seperti ini, saya pun juga harus menerima seperti ini gitu. Jadi mohon sekarang ini tuh jangan pemberitaannya kemana-mana. Jadi karena dibilang saya yang melaporkan, saya yang TO, kita sama-sama tahu lah, saya tahu persis apa yang terjadi, dan saya tidak mau
hal buruk terjadi kepada Aska gitu loh. Walaupun ibaratnya berulang kali saya ucapkan bagaimanapun terjadi hal buruk terhadap pernikahan saya, tetap dia itu bapaknya anak-anak saya. Jadi nggak boleh saya melakukan hal-hal yang buruk gitu loh. Apalagi untuk saya sebenarnya menceritakan ini tuh hati saya sedih. Tapi ini hanya gambaran paparannya saja. Saya tidak mau menceritakan, udah tidak usah terlalu dalam lagi karena itu yang ada bikin luka hati saya dan anak-anak saya terus-terusan gitu. Untuk sekarang ini saya rasa sudah cukup, sudah clear jelas apa yang terjadi dan mereka-mereka ini pun aman ada di bawah di rumah saya gitu loh, tidak ada kemana-mana karena memang ini urusannya biar ini menjadi urusan hukum saja karena memang kan dia melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan kepada saya gitu loh. Jadi itu saja. Dan kenapa terjadinya rumah tangga ini kacau-kacau itu karena saya mendapati Aska berselingkuh dari tahun 2015 dan saya baru mengetahuinya di tahun 2018. Jadi akhirnya saya pun berubah perasaan pernikahannya itu langsung berubah karena saya selama menikah tidak pernah sekalipun melakukan hal-hal yang tidak. Dan akhirnya pada saat saya mengetahui itu tahun 2018 saya sudah berbeda dan akhirnya saya menjalani pernikahan ya sudahlah saya sendiri dia sendiri. Jadi kita akhirnya saya menjalani hari-hari itu seperti itulah gitu. Akhirnya saya memutuskan pada saat terjadinya pertengkaran di bulan Desember akhir tahun lalu, saya memikirkan ya sudah ini mungkin saya ingin berpisah saja karena rasanya sudah cukup lah. Dan 2018 dia mengetahui kalau saya tersakiti dan dia sedih karena saya anak perempuan satu-satunya. Jadi saya sangat sedih semenjak itu ayah saya kesehatannya drop. Jadi tahun 2019 ayah saya pergi di saat dia sudah mengetahui kalau saya tidak seperti apa yang dia kira gitu. Itu saja sih. Mbak Nini bisa soal motif yang tadi Kak Sulaiman Ini aja urusan saya diikutin atau tidak itu mereka yang tahu. Urusan meringankan KDRT tentunya tidak ada urusannya dengan itu. Emangnya saya kedapatan ngapain melakukan perzinahan? Saya ngapain? Kalau misalnya kalau seperti itu hanya foto-foto video saja itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Saya mau bertemu sama siapapun teman-teman saya itu saya rasa sah-sah saja. Karena mereka pun tahu saya tinggal di mana. Mereka pada saat saya pergi dari rumah, mereka tahu saya tinggal di rumah ibu saya dan habis itu saya tinggal di mana mereka tahu. Jadi saya tidak tutup-tutupin itu. Ibu saya pun juga udah pernah ke tempat saya. Bahkan saya juga membawa anak-anak saya di saat kalau teman-teman wartawan pada datang ke rumah saya belum bisa temuin pada saat itu. Nah itu saya pergi gitu, tidak di rumah. Mbak Nini sudah mengkonfirmasi belum sih alasan kenapa adik dari... Mereka mungkin takut kehilangan harta kali. Tapi Aska sendiri tahu atas perbuatan keluarganya? Enggak tahu, saya kan tidak bisa berkomunikasi dari awal saja, dari Aska tertangkap saja saya tidak tahu. Jadi saya itu baru dikasih tahu tanggal 10 Januari tepat di ulang tahun saya. Saya baru dikasih tahu dan itu saya telepon dia karena saya pas pulang hari Jumat saya tanya, "Bapak mana? Kok handphonenya, kita kan punya grup, bagaimanapun kita masih update di grup walaupun saya nggak berkomunikasi langsung. Kok nggak ada tanya-tanya anak-anaknya, biasanya tanya-tanya gitu kan. Tiba-tiba nggak ada. Saya tanya, katanya bapak sama 5 orang teman masuk kamar. Saya marah, kurang ajar, siapa nih yang masuk kamar saya gitu loh. Saya cari-cari kemana sama siapa nih masuk 5 orang kamar ini siapa. Belum mau cerita karena disuruh tidak boleh cerita. Akhirnya saya paksa-paksa cerita, baru cerita hari pas tanggal 10. Kalau ternyata tanggal 10, 9 malam baru dikasih tahu kalau itu polisi gitu. Jadi saya tidak tahu dan saya tidak bisa berkomunikasi. Awalnya masih bisa berkomunikasi, tapi tiba-tiba tidak bisa berkomunikasi. Berarti tidak lagi menjenguk? Saya diizinkan, tapi saya ikut itulah kira-kira. Jadi gimana mau baik kalau tidak ada komunikasi gitu. Kalau bicara sih masih bisa ya. Tapi bahkan bukan buat apa-apa, cuma ngatur sekarang. Nah. Ada dari menteri.
di dalam tanah pun bapak masih chattingan sama saya. Sama saya juga masih, tapi nggak yang sering Tapi bisa nggak sering sering, ketemu. cuma ngambil barang-barang dia gitu dari Tokopedia atau mana. Seperti itu berarti kan tapi tidak berkomunikasi sama saya gitu loh. Harusnya kan kalau mau seperti itu kan ya minta ketemu sama saya, tinggal ngomong sama lawyernya, pengen ketemu sama saya atau apa. Mbak, waktu Aska waktu itu Jadi kan juga mengetahui Aska sendiri. Tertangkap basah sendiri kok saya melihat dari handphone. oh di handphone sempat marah Oh iya, saya makanya badan saya kurus banget itu tahun 2018 dikira saya makin narkoba, padahal saya karena ada masalah rumah tangga. Itu sempat reaksi juga Mbak ya? Hah? Reaksi juga langsung Mbak. Bang ini aja yang udah dilakukan mereka ini aja, saya udah tambah nggak percaya lagi sama orang. Saya tuh sudah trust issue saya sudah tinggi, saya sempat ibaratnya tuh nggak bingung, saya sempat minum ke psikolog, minum obat, karena saya itu kehilangan orang tua. Ayah saya itu adalah role model saya paling dekat sama ayah saya. Jadi apalagi kalau dia tahu ini bisa nggak tahu deh gitu loh. Ini karena saya udah nggak ada ayah lagi gitu loh. Jadi saya udah lelah gitu loh untuk ngelakuin kayak gini terus, karena saya merasa yang membuat ini semua itu juga bukan saya. Jadi gini loh, kita ini mengurut kesalahan itu jangan tiba-tiba sekarang, tapi dilihat semuanya itu dari awal, benang kusutnya itu kenapa perselingkuhan itu yang dilakukan sama Aska dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Saya tahu betul siapa orang-orangnya, bahkan ada orang yang saya kenal juga. Jadi saya tahu, saya tidak perlu menyebutkan nama, itu biarlah menjadi urusan pribadi saya, tapi yang pasti saya tahu. Berarti lebih dari satu perempuan. Oh Mbak, ini kiaskan saja sendiri. Ini kan hal apa aja sih yang memicu, ada aja yang memicu awal karya itu? Ya namanya, ya kan saya bilang emosionalnya itu tidak stabil, sehingga hal kecil, hal besar, sampai hal yang memang dia kesalahan dia pun bisa itu menjadi hal yang membuat dia terpicu gitu loh. Jadi saya nggak bisa tahu apa sih yang motifnya dia tuh bisa untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Saya nggak tahu, jadi berapa persen kadarnya yang bisa bikin dia marah gitu loh. Sehingga hal kecil pun kadang-kadang sepele menurut kita itu bisa marah gitu. Dari secara verbal, dari secara fisik saya tuh sudah kenyang lah gitu. Jadi saya sudah, sebenarnya saya ini ingin baik-baik saja, tapi kita berpisah. Saya sudah sampaikan itu. Saya sudah sampaikan pada saat saya bertemu, saya jenguk, saya sampaikan saya ingin pisah. Saya sudah masukkan gugatan, tapi saya ingin baik-baik saja gitu. Dan ini betul Ya ingin memperbaiki. Ya nggak gampang lah untuk berpisah tuh, nggak gampang karena kita kan punya 2 anak. Cuma kan karena saya ini yang merasakan ya apa yang terjadi, yang menjalani kan saya. Sehingga saya rasanya ya sudahlah. 9 tahun kok saya tahun ke-10 saya 10 orang tua saya aja nggak tahu saya digebukin. Mbak, alasannya kemarin kan udah lama nih kena KDRT-nya. Alasannya speak up baru-baru ini apa ada intimidasi juga kah atau? Ya nggak ada, karena ibu saya akhirnya kan sudah tahu. Akhirnya saya disupport untuk bikin visum. Kakak saya nganterin saya ke Polres Jakarta Selatan. Atas dasar itulah yang membuat saya menjadi kuat, sehingga saya ya udah saya jalan gitu. Kalau misalnya orang tua saya nggak tahu, mungkin saya tetap akan memaafkan lagi, tidak ada masalah gitu. Ya sudahlah gitu terus. Cuma saya berharap kan Aska untuk perjanjiannya adalah ya Aska tahulah apa sih yang membuat dia tuh menjadi suka emosi itu. Saya nggak perlu menjabarkan apa itulah yang terjadi kasusnya sekarang ini saja gitu. Dan ini kalau sejak kapan ini coba? Sejak kapan? Saya tidak akan memberikan statement apapun soal narkoba. Aska sangat tahu persis apa yang dia lakukan, dan yang dia terima sekarang ini itu adalah ya memang apa yang sudah dia lakukan itu. Berarti tidak memberikan statement apa, mau lamanya bagaimana saya tidak tahu, saya tidak ingin ikut campur urusan itu, biarlah itu menjadi urusan kepolisian. Tapi intinya adalah Aska sangat tahu persis apa yang terjadi. Kalau Aska gentle, clearkan saja. Jangan bilang kalau misalnya saya udah lelah, sangat lelah mendengarkan berita kalau misalnya Aska menggunakan narkoba karena lelah terhadap saya, capek atas tongkrongan saya. Aska tahu persis bagaimana saya mandiri. Aska tahu saya juga bekerja.
Aska tahu kalau saya pun juga tidak pernah merongrong apapun itu. Dan rasanya kalaupun seorang istri merongrong itu adalah hal yang wajar, itu istrinya sendiri. Tapi Aska tahu kalau saya tidak seperti itu. Untuk Dan kepemilikan senjata itu bukan itu urusan pribadi kita lah, tidak perlu ditanyakan, dan itu tidak ada urusannya dengan narkoba. senjata api mbak, senjata api mbak. Saya tidak tahu menau itu biarlah menjadi ranah hukum. Saya hanya berbicara masalah saya saja, masalah orang-orang saya ini yang dibilang saya mencuri melakukan penculikan. Mbak Nindi. Oh iyalah, anak-anak saya lah. Saya bertahan demi anak-anak saya, dan saya adalah orang yang sangat mencintai keluarga. Saya itu orang yang sangat mencintai hubungan rumah tangga. Saya sangat nyaman dengan rumah tangga. Saya sangat nyaman memiliki pasangan. Dan saya tuh nggak biasa tuh kayak ngelihat mungkin orang ada yang nyaman pacaran doang apa. Saya sangat nyaman dengan namanya berumah tangga. Sehingga itu membuat saya tuh merasa tenang. Terus saya punya teman ngobrol apa segala macam. Jadi saya sangat cinta sama keluarga saya. Bohong kalau saya bilang tidak gitu loh. Jadi untuk saya memutuskan saya berpisah ini tuh sulit. Jadi jangan dipersulit lagi gitu loh. Karena keadaan hati saya pun juga sedang tidak baik. Dengan pemberitaan-pemberitaan yang di luar yang bergulir, dibilang ini itu, udah capek lah gitu loh. Mbak Nindi, mungkin seberapa berpengaruh? Bahkan sekarang gini aja. Kalau memang saya pengen harta, saya mungkin udah ngambil. Sekarang gini aja, yang ngambil harta aja siapa? Yang ngambil harta aja siapa? Yang ngambil surat-surat berharga di rumah saya itu di dalam berangkas kamar saya itu siapa? Saya punya hak. Kalau memang Aska suruh ambil, harusnya surat kuasa itu diperlihatkan kepada saya, tapi bukan dengan cara diam-diam. Terus sekarang baru bilang kalau adanya surat kuasa. Itu kan berarti udah rules-nya aja udah salah. Harusnya surat kuasa dulu baru ambil. Gitu. Intinya gitu aja. Jadi kalau saya tidak akan menyulitkan apapun, keluarganya tidak ada. Cuma intinya itu yang dilakukan kepada saya. Jadi terserah saya rasanya juga punya hak. Mereka membenci saya, ya terserah. Saya pun juga bisa membenci mereka. Tapi bagi saya kita keluarga, harusnya tidak seperti itu gitu loh. Harusnya banyak hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan bersama-sama, rangkulan dong, karena ini kan masalah bersama kita keluarga, dan akhirnya jadi masalah yang dikonsumsi oleh publik. Mbak Nindi, Bukan sama Aska, baik tentang perselingkuhan, KDRT, saya sudah berusaha memaafkan, dan itu saya lakukan perlahan-lahan. Saya berjalan move on sendiri. Gimana saya pergi umroh, saya mau berangkat umroh minggu depan, saya minta dia ikut. Itu saya lakukan karena saya merasa saya sudah lelah, dan saya benar-benar titik terendah saya lah. Karena saya itu seorangnya percaya sama suami, periksa handphone suami aja nggak pernah. Saya nggak pernah buka-buka handphone suami kalau memang bukan urusannya, kayak misalnya mau ngapain. Nggak pernah saya utik-utik. Saya nggak pernah urus-urus dia, pengen tahu apa segala macam, gimana ini itu enggak. Saya percaya 100% sama suami saya. Tapi di tahun 2018 Allah punya kehendak lain, saya diperlihatkan dan itu dibukakan semuanya, sehingga itu membuat saya hancur. Mbak Nindi, Marah ya, ini tahu kok. Ada KDRT nggak Mbak? Nindi anak-anak sendiri. Bertahan rumah tangga itu kan pasti banyak yang membuat kita bertahan, tapi gugur itu kan banyak hal gitu. Saya itu cuma hanya pengen lepas, tapi kita bahagia sama-sama gitu. Saya berhak lah bahagia ada yang sudah terjadi dari awal pernikahan, tapi itu tidak perlu saya ungkapkan. Intinya adalah ada hal-hal yang membuat saya tuh selalu disudutkan, selalu disalahkan, selalu begini begitu, dan saya harus selalu memenuhi apapun bentuk keinginan yang Aska mau gitu. Mbak Nindi, Dibawa mati mbak. Ya, Pak harus sekarang gini. Oh iya, saya sangat mengamini apapun hal baik. Tidak ingin orang-orang tahu dalam agama yang saya pahami, agama Islam tidak diperbolehkan untuk mengumbar aib rumah tangga di media sosial atau memperlihatkan lagi berantem di depan umum. Saya itu kalau bisa berantem tuh ya di situ, di dalam kamar apa segala macam, nggak keluar gitu. Dan itu saya tidak pernah mau melakukan apapun itu, bahkan menceritakan keburukan suami, pasangan, itu saya tidak mau. Tapi orang bilangnya kalau misalnya itu saya kamuflase apa segala macam, saya rasa itu adalah hal yang wajar saya lakukan, karena memang kan kita tidak tiap hari berantem. Masa dalam 10 tahun, hampir 10 tahun saya menikah tidak ada kebahagiaan, itu kan bohong. Saya bahagia bersama keluarga saya, tapi ada hal-hal prinsip yang mendasar
yang membuat saya harus berpisah gitu. Jadi kalau dibilang saya tidak bersyukur, saya tidak merasa bahagia dengan keluarga itu bohong. Saya bahagia sama keluarga saya bersyukur memiliki keluarga, tapi ada hal-hal yang memang tidak bisa ditoleransi lagi dan rasanya sudah cukup tenggang waktunya lama. Sehingga kalau misalnya cinta itu tuh gini loh, ini ada anak benar, jadi nggak mungkin nggak cinta, nggak mungkin nggak sayang, karena tapi kan ada kita tuh nggak bisa terus-terusan seperti itu gitu loh, sehingga akhirnya ya udah saya harus melepaskan. Kak, saat Jadi kita ngobrol, jadi untuk membantu urusan hukum proses hukum yang sedang berlangsung. Mbak Nindi, reaksi anak-anak ke Mbak Nindi gitu gimana? atau enggak dia Atau mendengar? di depan anak-anak gitu? sendiri pernah Jadi korban. jadi korban? Nangis, tahu kok. Nangis. Anak-anak pernah jadi korban? Anak-anak jadi korban? Ini udah cinta sejak Udah aja, udah itu aja. Oke. Bentar ini minta mau ngomong. Gak ada komunikasi Pak? Bisa ada, handphonenya kan dimatiin. Karena waktu di rumahnya Bu Ganti nomor nggak tahu. Karena di rumahnya waktu itu menurut cerita adiknya Lia, Vina itu istrinya dari adik ipar saya suruh matikan handphone, tidak boleh nyalakan handphone, dan mereka nginep di sana semalam, gitu. Nah adiknya Lia sempat berhasil kabur, terus ditelepon lagi suruh balik, terus supirnya jemput. Intinya seperti itulah. Mbak, sebelum kejadian semalam mungkin Mbak Nindi sudah mencoba. Selalu Karena mencari. saya datang. Kan sudah cari, bahkan Pak Leman juga sudah datang ke kontrakan apa segala macam gitu. Tidak ada gitu loh. Jadi saya pun kemarin malam padahal mertua datang ke rumah. Mertua saya datang, yang laki-laki datang ke rumah, ingin berbaikan apa segala macam, ingin ketemu dengan keluarga. Dan saya tidak terima. Saya disindir-sindir oleh pihak ipar saya. Maksud saya gini loh, kita ini sama-sama pihak luar. Kalian tidak tahu permasalahan rumah tangga saya. Saya sendiri tidak mencampuri permasalahan rumah tangga mereka. Jadi jangan ikut-ikut campur urusan orang. Itu yang namanya ikut campur. Belum aja nanti kalau misalnya terjadi sesuatu sama rumah tangganya mereka, ikut campurin rasanya bagaimana gitu. Jadi jangan hanya dengar cerita dari sebelah pihak. Yang tahu, yang merasakan itu adalah saya. Saya tahu pure apa yang terjadi. Saya tahu persis. Oke. Kemudian